Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Pada video sebelumnya kita sudah belajar menelaah struktur teks deskripsi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Apa saja ya unsur kebahasaan dalam teks deskripsi? Mari kita belajar. Unsur kebahasaan pertama dalam teks deskripsi adalah penggunaan kalimat perincian, yaitu kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau rincian dari kalimat utama. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan lebih rinci lagi dari objek yang akan kita rinci. Contohnya, ibuku merupakan wanita yang cantik. Nah, cantik ini kita rinci lagi menjadi ibuku memiliki kulit putih bersih, memiliki lesung di pipi yang terlihat jelas saat tersenyum, matanya bulat dengan bulu mata yang lentik. Di kalimat perincian berupa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang melibatkan alat indera seolah dapat melihat, merasakan, dan mendengar. Sekarang kita lihat contoh berikut. Melihat, kucingku memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Warna hitam menghiasi bagian wajah dan ekornya, sedangkan warna putih menutupi tubuhnya. Nah, di sini penulis mendeskripsikan yaitu dengan berdasarkan apa yang dilihat. Seolah mendengar, jika ia lapar, ia akan mengeong dengan suara yang lengking. Kemudian seolah merasakan, saat aku pulang, ia akan menyambutku dengan menggosok-gosokkan bulunya yang lembut itu. Dengan lengking adalah cerapan indera pendengaran. Bulu lembut adalah cerapan indera peraba. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan afiksasi dengan kata dasar KPTS. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan bunyi bahasa di awal, tengah, atau akhir, atau gabungan ketiganya pada kata sehingga membentuk kata baru. Dalam bahasa Indonesia ada prefiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Prefiks adalah penambahan bunyi bahasa di awal kata dasar. Ada me, di, ter, pe, dan ber. Contohnya, me kemudian ditambah kata dasar makan, maka menjadi memakan. Kemudian sufiks, akhiran i. Kata dasar patuh kemudian ditambah akhiran i, maka jadi patuhi. Kemudian konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Kata dasar palsu mendapat awalan pe dan akhiran an, maka jadi pemalsuan. Yang terakhir adalah simulfiks atau sisipan. Ol. Contoh, gigi mendapat sisipan jadi gerigi. Nah, awalan me jika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, maka bunyi K, P, T, dan S pada kata tersebut akan lebur atau tidak terdengar dengan dua syarat. Yang pertama, minimal terdiri dari dua suku kata. Yang kedua, huruf pertama kedua merupakan konsonan vokal. Vokal yaitu A, I, U, dan E serta O. Konsonan selain A, I, U, E, dan O. Jadi, kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S, maka akan lebur. Contoh, kata kupas, kemudian mendapat awalan me, maka jadi mengupas. Mengapa huruf K lebur? Kita lihat syarat lebur. Pertama, terdiri dari dua suku kata, yaitu ku dan pas. Yang kedua, huruf pertama kedua merupakan konsonan dan vokal. Ku pas K konsonan dan U vokal. Karena memenuhi dua syarat lebur tersebut sehingga kata mekupas menjadi mengupas. Contoh yang kedua, me tambah kritik jadi mengkritik. Kata mengkritik tidak lebur. Kenapa? Kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama terdiri dari dua suku kata, kri dan tik. Syarat yang kedua merupakan konsonan vokal. Nah, kritik K dan R kedua-duanya adalah huruf konsonan sehingga tidak lebur. Nah, syarat leburnya adalah seharusnya konsonan dan vokal. Selanjutnya adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang mirip. Contoh, pemandangan bersinonim dengan panorama. Melihat bersinonim dengan menyaksikan. Elok bersinonim dengan indah. Kelima adalah penggunaan kata depan.
Kata depan terdiri dari di, ke, dari, dan pada. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contoh kata depan. Pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera Utara. Kata depan di dan Halmahera ditulis terpisah atau menggunakan spasi. Wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke Pantai Posi-Posi. Dari, biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari Pelabuhan Tobelo ke Pantai Posi-Posi. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada pagi saat matahari terbit atau sore saat matahari terbenam. Yang keenam adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk pertama, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Abdul Jalil Saifuddin. A kapital, J kapital, dan S kapital. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Indonesia. Indonesia, I-nya kapital. Melayu, M-nya kapital. Kenapa? Karena huruf kapital hanya untuk nama bangsa dan nama sukunya. Jadi nama bangsanya atau nama sukunya. Yang ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, bulan Agustus, hari Kamis, hari raya Idul Fitri. Agustus, A-nya yang kapital. Kenapa? Karena untuk nama bulan. Yang keempat, huruf pertama nama geografi. Contoh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pantai Gondariah. Nama geografi jika diiringi nama maka menggunakan huruf kapital. Jika tidak diiringi nama maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, saya pergi ke sungai bersama ibu. Sungai tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti nama. Tapi jika kalimatnya diganti, saya pergi ke Sungai Musi bersama ibu. S dan M menggunakan huruf kapital pada kata Sungai Musi karena nama geografi diikuti nama. Selanjutnya adalah penggunaan pilihan kata dengan emosi kuat. Kata dengan emosi kuat merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan yang dialami oleh seseorang. Contoh penggunaan kata dengan emosi kuat. Wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat di atas menggunakan kata emosi yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek baik orang, benda, pemandangan maupun peristiwa. Kata takjub bersinonim dengan kata kagum, tetapi lebih memiliki emosi yang kuat yaitu kata takjub. Yang kedelapan adalah penggunaan kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk memberi efek kata tersebut agar lebih hidup dan menarik. Contohnya, majas personifikasi, metafora, asosiasi, dan hiperbola. Keempat majas tersebut adalah majas yang sering muncul dalam teks deskripsi. Pertama, majas personifikasi. Personifikasi merupakan majas yang memberikan sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Contoh, ombak di pantai Posi-Posi berlarian menuju bibir pantai. Pada kalimat ini, ombak yang merupakan bukan manusia diberi sifat seperti manusia yaitu berlarian menuju bibir pantai. 2 adalah metafora. Metafora merupakan majas perbandingan langsung atau tidak menggunakan kata pembanding. Contoh, dari kejauhan terlihat hamparan permadani biru Tosca dengan buih-buih putih nan indah. Yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi adalah majas perbandingan yang menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, bak, umpama, laksana. Contoh, di bagian timur terdapat batu karang yang berdiri tegak memecah ombak dan menghasilkan buih putih bagaikan kristal. Yang keempat adalah hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, siapapun yang datang ke pantai ini tak akan rela berkedip walau sekejap karena keindahan pemandangan yang disuguhkan. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.